Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Bapak Novi Dia Natasha. Nama saya Muhammad Rijal Priyadi, mahasiswa Universitas Siber Asia jurusan Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi terkait dengan materi-materi yang telah dipelajari mulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7. Baik, yang akan saya sampaikan ada 7 materi, mulai dari pengenalan SIM, data dan informasi, komponen utama SIM, DBMS dan CBIS, sistem informasi akuntansi, jenis-jenis SIM, serta sistem pendukung keputusan. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu terkait dengan sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen ini merupakan kombinasi dari manusia, teknologi, dan prosedur organisasi yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan. Nah, menurut Loudon dan Loudon pada 2022, Management Information System atau MIS is a business system designed to provide past, present, and projected information about internal operation and external intelligence relevant to organization goals. Artinya, SIM atau Sistem Informasi Manajemen ini berfungsi menyediakan informasi yang akurat dan relevan untuk membantu manajer dalam merencanakan, mengendalikan, serta mengoperasikan kegiatan organisasi. Sehingga dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen berperan penting sebagai alat bantu manajerial berbasis teknologi informasi yang memastikan kegiatan organisasi agar lebih efisien, efektif, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Nah, di sistem informasi manajemen ini ada komponen-komponen utama yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, basis data, prosedur, dan manusia yang nanti akan dibahas lebih dalam pada materi berikutnya. Nah, tentunya sistem informasi manajemen ini punya peran yang penting ya bagi organisasi, mulai dari mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung koordinasi dan komunikasi antar bagian. Selain itu juga bisa meningkatkan keunggulan kompetitif, mendukung perencanaan strategis organisasi, serta meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Nah, sistem informasi manajemen ini sebuah sistem terpadu yang menghubungkan teknologi, manusia, dan proses bisnis seperti yang tadi saya sampaikan, sehingga SIM ini punya peran dalam organisasi mencakup peningkatan efisiensi, mendukung pengambilan keputusan, memperkuat koordinasi antar bagian, serta membantu manajemen dalam mencapai keunggulan yang kompetitif. Baik, selanjutnya setelah kita membahas terkait gambaran umum di sistem informasi manajemen, kita akan membahas terkait data dan informasi yang ada pada sistem manajemen itu sendiri. Nah, yang pertama, data ini berdasarkan yang disampaikan oleh Gordon B. Davis pada 2022, di mana beliau menyampaikan data merupakan kumpulan simbol-simbol yang teratur yang menyatakan jumlah aktivitas benda dan sebagainya, sedangkan informasi adalah data yang telah diproses ke dalam bentuk yang berarti dan memiliki nilai guna untuk pengambilan keputusan. Jadi data dan informasi ini dua hal yang berbeda namun berkaitan. Data itu bisa dalam bentuk nilai yang format itu teks, video, atau audio. Nah, data yang terformat misalnya menyatakan bisa tanggal, jam, atau mata uang. Sedangkan teks itu contohnya huruf, angka, simbol khusus, serta kombinasi. Kemudian contoh lain ada dari audio, merupakan suara bentuk suara, instrumen musik, suara orang, atau suara binatang, gemercik air, dan lainnya. Sedangkan data dalam bentuk video menyatakan gambar yang bergerak dengan dilengkapi suara. Kemudian, fungsi data tentunya adalah sebagai bahan evaluasi dalam menanggapi sebuah masalah. Selanjutnya, sebagai pemecah masalah sekaligus menentukan suatu kebijakan atau keputusan yang akan diambil. Dan sebagai acuan dalam step implementasi dari suatu kegiatan atau aktivitas. Nah, ciri-ciri data itu berbeda dengan informasi.
data ini terdiri atas beberapa bentuk, data tunggal atau data umum yang dihimpun dari fakta suatu peristiwa, baik dari pengamatan observasi ataupun wawancara. Nah, data ini tidak dapat memiliki arti apapun sebelum diolah sedemikian rupa, sehingga data tanpa seorang analis tidak akan berguna gitu. Makanya perlu dilakukan sebuah data analitik gitu ya. Seberapa banyak dan seberapa lengkap pun data yang dimiliki, apabila belum diolah, maka data tersebut belum dapat menjadi alat bukti mengenai suatu kejelasan atau sebuah peristiwa. Nah, tadi terkait dengan data. Sekarang kita bahas terkait dengan informasi. Informasi itu adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau di masa yang akan datang. Perbedaan data dan informasi bisa kita lihat di layar, di mana ruang lingkup data itu cenderung lebih detail dan bersifat teknis. Sedangkan informasi lebih merujuk pada proses menghasilkan penjelasan yang dapat dipakai untuk mengambil sebuah keputusan nih. Nah, kemudian kalau kita lihat berdasarkan pola penerimaannya, data itu tidak selalu bisa digunakan dan diterima penerima karena memerlukan pengolahan yang panjang. Sedangkan informasi itu dapat langsung dipakai sekaligus diterima oleh penerima karena informasi telah melampaui proses mengolah data yang diterima dalam bentuk lebih sederhana dan dapat dimengerti. Jadi dapat kita artikan informasi itu adalah hasil dari data yang telah diolah. Nah, kalau kita lihat berdasarkan fungsinya, data memiliki kategorisasi dalam bidang tertentu sehingga data memiliki fungsi yang beragam tergantung pada jenis bidang yang dijalankan. Sementara informasi memiliki fungsi yang lebih universal dan dapat diterapkan di berbagai bidang. Nah, kalau kita lihat jenis-jenis informasi secara umum, informasi itu ada informasi strategis, taktis, dan juga teknis. Informasi strategis yaitu jenis informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan jangka panjang. Sedangkan informasi taktis yaitu jenis informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan jangka menengah, misalnya informasi untuk menyusun rencana penjualan dan sebagainya. Dan terakhir adalah informasi teknis, ialah jenis informasi yang dibutuhkan untuk operasional sehari-hari. Nah, pada layar kita dapat melihat siklus sebuah informasi gitu ya, dimulai dari yang pertama yang ada di tengah adalah sebuah database. Yang kemudian database ini akan diproses gitu ya untuk menghasilkan sebuah output atau informasi sehingga output atau informasi ini bisa diterima gitu atau digunakan oleh penerima. Sehingga penerima informasi ini dapat menghasilkan sebuah tindakan yang menghasilkan keputusan gitu ya. Nantinya keputusan ini akan menghasilkan hasil gitu ya atau output ya, output hasil dari tindakan atau keputusan yang dibuat si penerima. Sehingga nanti hasil tindakan ini akan menjadi sebuah data gitu ya, sehingga akan menjadi sebuah data yang nantinya menjadi inputan data lagi untuk dilakukan pemrosesan. Nah, sebetulnya siklus informasi ini disampaikan oleh Bapak Jogianto gitu ya, siklus digambarkan di mana data dimasukkan dalam model yang umumnya memiliki urutan proses tertentu dan pasti. Setelah diproses akan menghasilkan nilai yang bermanfaat bagi penerima sebagai dasar dalam pembuatan keputusan. Kemudian dari keputusan atau tindakan tersebut akan menghasilkan atau diperoleh kejadian-kejadian tertentu yang akan digunakan kembali sebagai data yang nantinya akan dimasukkan ke dalam proses. Dan akan begitu seterusnya gitu ya. Jadi proses ini akan berulang terus, makanya kenapa disebut siklus sebuah informasi. Baik, masuk ke materi selanjutnya, itu terkait dengan komponen utama sistem informasi manajemen. Nah, tadi sudah disampaikan juga di awal kalau sistem informasi manajemen ini mempunyai komponen utama yang berjumlah ada 5. Nah, komponen ini merupakan hal yang penting bagi sebuah pengguna untuk menjalankan organisasinya. Karena apabila salah satu komponen ini tidak digunakan, maka akan organisasi itu akan menjadi tidak compatible gitu ya dalam melaksanakan tujuan atau mencapai tujuannya gitu. Nah, yang pertama kita akan bahas terkait dengan hardware resource atau perangkat keras. Nah, hardware resource atau perangkat keras ini merupakan sebuah mesin gitu ya, alat
dan peralatan atau equipment yang berkaitan dengan pengolahan data yang digunakan untuk menunjukkan fungsi penyiapan data, input data, perhitungan data, penyimpanan, dan menampilkan keluaran atau output. Komponen hardware ini secara umum terdiri dari Central Processing Unit atau CPU, input device, memasukkan data gitu ya, merubah data untuk diproses dalam komputer. Dan C, output device, menampilkan data dalam bentuk yang dipahami user. Terakhir adalah telecommunication device, mengendalikan peralihan informasi, menghubungkan berbagai unit komputer dalam suatu jaringan. Komponen yang penting selanjutnya adalah software atau perangkat lunak. Ini merupakan sejumlah instruksi untuk mengendalikan operasi dari sistem komputer atau hardware tadi untuk melakukan pemrosesan digunakan untuk mengelola sumber daya komputer. Fungsi software yaitu mengelola sumber daya komputer, menyediakan sarana bagi pengguna untuk memanfaatkan sumber daya tersebut sebagai perantara antara informasi yang disimpan dengan penggunanya atau individu maupun organisasi. Nah, contoh dari software ini atau perangkat lunak ini terdiri dari misalkan sistem software. Nah, ini program umum yang mengelola sumber daya komputer dan mengendalikan akses pada hardware dan seringkali diidentikan dengan operating system seperti MS-DOS, Windows, Unix gitu, Linux dan sebagainya. Kemudian juga ada software resource atau perangkat lunak yang berbentuk aplikasi atau application software. Ini berkaitan dengan pencapaian tugas dari pemakai komputer, misalnya untuk mengolah kata. Ada Microsoft Word, AMI Pro, dan sebagainya. Pengolah data ada DBase, Microsoft Access, Microsoft Excel, gitu ya, dan sebagainya. Atau pengolahan gambar atau foto, Corel Draw, Adobe Photoshop, dan sebagainya. Dan ada juga jenis software resource yang lainnya, seperti BIOS, driver untuk berbagai komponen komputer, software untuk pemrograman komputer, gitu. Ada COBOL, Fortran, Airbase, DBase, Fox Pro, Oracle, Visual Basic, atau C++, dan sebagainya. Nah, tentunya dalam tadi penggunaan perangkat keras ataupun software, perangkat lunak gitu ya, tentunya perlu ada pengguna gitu ya, yang menggunakan kedua hal tersebut ya. Yang mana ini menjadi komponen penting juga dalam sistem informasi, yaitu people resource atau pengguna. Nah, ini ada istilah lain juga untuk people research, yaitu brainware, adalah manusia yang terlibat secara langsung dengan pengolahan komputer gitu ya, di mana ini disampaikan oleh McLeod menyatakan bahwa suatu organisasi atau perusahaan yang menggunakan sistem informasi berbasis komputer harus menyadari perlunya membentuk unit organisasi yang terdiri dari spesialis yang bertanggung jawab dalam menerapkan dan menjalankan sistem informasi tersebut. Nah, yang dimaksud spesialis itu gimana gitu? Itu ada sistem analis gitu ya, atau analis sistem bekerja dengan pemakai dalam mengembangkan sistem baru dan memperbaiki sistem lama. Kemudian juga ada programmer di mana dia menggunakan dokumentasi yang disiapkan oleh analis sistem untuk membuat kode-kode instruksi yang nantinya akan digunakan pada perangkat lunak dan juga perangkat kerasnya. Dan terakhir ada operator yang mana mengoperasikan peralatan komputer gitu ya, berskala besar, memantau layar komputer serta mengatur percetakan dokumen dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah prosedur gitu ya, atau SOP, di mana serangkaian kegiatan tadi mulai dari perangkat lunak gitu ya, sistem lunak serta pengguna atau manusia itu perlu ada prosedur yang menjalankan hal tersebut gitu ya, di mana ini dalam bentuk serangkaian peraturan-peraturan yang menentukan operasi sistem komputer. Prosedur juga dapat diartikan sebagai kebijakan perusahaan yang mengendalikan operasi sistem komputer. Misalnya apa? Tahapan yang harus dilakukan pemakai untuk memasukkan password dan login pada jaringan komputer, peraturan bahwa setiap transaksi dalam divisi tertentu harus tercatat dalam database komputer. Nah, dalam suatu organisasi itu biasanya terdapat SOP tadi ya, yang menjelaskan aktivitas normal harian dan penanganan hal-hal yang sifatnya darurat bila terjadi kesalahan ataupun kerusakan perangkat lunak ataupun perangkat keras. Terakhir, komponen penting gitu ya, atau komponen utama pada sistem informasi adalah database, di mana database ini merupakan kumpulan file-file yang berisi data yang saling berhubung dan terorganisir gitu ya. Dan ini dapat diatur, disimpan menurut suatu cara tertentu yang memudahkan proses pengambilan keputusan kembali. Sedangkan database system adalah sejumlah perangkat keras dan lunak komputer serta pemakai yang secara terpadu bekerja dan menggunakan kombinasi dari database, paket database, manajemen, dan penggunaan yang lainnya. Nah, terkait dengan komponen sistem informasi, yang 5 tadi ini
diperlukan ya, wajib dimiliki oleh suatu organisasi yang memang menjalankan sebuah sistem informasi. Baik, kita ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya terkait dengan DBMS dan CBIS. Jadi apa sih DBMS dan CBIS ini? Nah, kita akan menjelaskan pertama dari DBMS dulu. Jadi DBMS itu adalah sistem manajemen basis data. Nah, apa sih sistem manajemen basis data atau bahasa Inggrisnya DBMS? Jadi ini adalah suatu aplikasi perangkat lunak yang menyimpan struktur basis data. Data itu sendiri, hubungan di antara data di dalam basis data, dan nama formulir, jenis-jenis data, dan lainnya. Ya, sehingga DBMS ini bisa dibilang adalah struktur basis data yang menerapkan sebuah cara agar data itu dapat diorganisasi sehingga pemrosesan data menjadi lebih efisien. Nah, selain itu juga DBMS ini menerapkan juga nih mekanisme pengamanan data, pemakaian data secara bersama, pemaksaan keakuratan data, dan lain-lain. DBMS sendiri itu punya keunggulan dan kelemahan gitu ya, yang nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, selain DBMS tadi, ada satu lagi yaitu dengan CBIS. Nah, untuk CBIS ini berbeda dengan DBMS, di mana CBIS ini sistem informasi berbasis komputer atau Computer Based Information System. Nah, jadi ini adalah suatu sistem pengolahan data menjadi informasi yang berkualitas dan digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, koordinasi, dan kendali serta visualisasi dan analisis. Dengan kata lain, sistem informasi berbasis komputer ini mengandung arti bahwa komputer itu memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pembangkit informasi. Melalui integrasi yang dimiliki antar subsistem, sistem informasi akan mampu menyediakan informasi yang cepat, tepat, akurat, dan berkualitas sesuai dengan manajemen yang membutuhkan. Nah, CBIS sendiri itu punya fungsi untuk menghasilkan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya, dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga, meningkatkan penghasilan, serta sebagai sumber data untuk meningkatkan kreativitas. Baik, next. Nah, ini keunggulan DBMS dan CBIS, di mana bisa dilihat keunggulannya adalah memiliki performa baik ya dalam hal proses pengolahan data yang cepat dan penyimpanan data yang besar dibandingkan proses pengolahan data dan penyimpan data secara tradisional. Ini sudah sangat jelas ya, karena kalau secara tradisional tentunya kita tidak bisa otomatis gitu ya menfilter atau mencari data yang ingin kita temukan. Tapi dengan sistem DBMS dan CBIS ini semuanya akan serba cepat dengan performa yang baik. Kemudian juga integritas data atau keterkaitan data ini lebih terjamin dengan penggunaan DBMS dan CBS ini. Masalah redundansi sering terjadi dalam flat file. Redundansi adalah kejadian berulangnya data atau kumpulan data yang sama dalam sebuah database yang mengakibatkan pemborosan media penyimpanan. Kemudian juga keunggulannya adalah independensi, di mana ini adalah perubahan struktur database dimungkinkan terjadi tanpa harus mengubah aplikasi yang mengaksesnya, sehingga pembuatan antarmuka ke dalam data akan lebih mudah dengan menggunakan DBMS. Nah, terakhir adalah keunggulannya yaitu keamanan. Keamanan DBMS dan CBS ini memiliki sistem keamanan yang lebih fleksibel daripada pengamanan pada file sistem operasi. Keamanan dalam DBMS dan CBS ini akan memberikan keleluasan dalam pemberian hak data ataupun pengambilan data-data yang diinginkan. Namun tentunya selain keunggulan tadi ada juga kelemahan, di mana kelemahannya complexity atau rumit gitu ya. Penetapan fungsi dari DBMS dan CBS ini menyebabkan software-nya itu sangat rumit gitu ya. Seluruh user harus mengetahui fungsi-fungsi yang ada dengan baik sehingga dapat memperoleh manfaatnya. Selain itu juga ukuran atau size filenya ini karena tadi ya adanya complexity memerlukan banyak software pendukung yang mengakibatkan penambahan tempat penyimpanan dan memori. Nah, selain itu juga biayanya sangatlah mahal gitu ya untuk pembuatan DBMS dan CBS ini. Ada juga biaya tambahan lain gitu ya untuk hardware-nya, dan juga adanya biaya konversi. Nah, selain itu juga performance-nya pada dasarnya DBMS CBS ini dibuat untuk menyediakan banyak aplikasi, akibatnya mungkin beberapa aplikasi ini akan berjalan tidak seperti biasanya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam sistem informasi.
akuntansi. Nah, ini terkait dengan sistem informasi akuntansi ini ada disampaikan pengertiannya terkait dengan sistem informasi akuntansi ini adalah sistem yang berguna untuk melakukan pemrosesan data menjadi informasi sekaligus sebagai pengumpul, pencatat, dan penyimpan data. Data dan informasi ini nantinya digunakan untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan. Nah, informasi akuntansi ini biasanya berupa sistem dan metode berbasis komputer untuk melacak aktivitas akuntansi yang berkaitan dengan sumber daya teknologi informasi. Sistem ini membantu bisnis dalam mengambil informasi yang berguna dari data yang dikumpulkan dan menyajikan dalam bentuk laporan kepada pengguna seperti manajer, analisis bisnis, akuntan, auditor, pemegang saham, investor, dan otoritas pajak. Nah, fungsi dari sistem informasi akuntansi ini dalam sebuah bisnis atau organisasi adalah sebagai sistem pengendali keuangan yang bertujuan supaya tidak terjadi kecurangan oleh pihak-pihak tertentu. Kedua, sistem informasi akuntansi ini diperlukan untuk mengubah data dalam bentuk informasi keuangan yang diperlukan perusahaan, yang nantinya perusahaan dapat melakukan trace gitu ya, apakah pendapatannya naik atau pendapatannya turun gitu, apakah belanjanya ada peningkatan tahun ke tahun atau malah operasionalnya menurun. Nah, itu bisa di-trace dengan adanya sistem informasi akuntansi. Kemudian ketiga, membuat serta mencatat data transaksi secara tepat dalam sebuah jurnal tadi gitu ya, sehingga proses akuntansi ini akan tercatat lebih runtut gitu ya, sesuai dengan tanggal dan urutan terjadinya transaksi. Keempat, sistem informasi akuntansi ini mengambil data yang dibutuhkan yang berasal dari berbagai sumber dokumen yang ada kaitannya dengan kegiatan bisnis. Terakhir, fungsi dari sistem informasi akuntansi adalah mengumpulkan segala macam data mengenai aktivitas bisnis perusahaan serta menyimpannya secara efektif serta efisien. Nah, komponen-komponen yang ada pada sistem informasi akuntansi ini ada 6. Pertama ada manusia, di mana ini adalah orang-orang yang memiliki peran dalam mengoperasikan sistem, termasuk diantaranya seorang akuntan, manajer, serta analis bisnis. Kemudian ada prosedur dan instruksi, di mana ini adalah merupakan metode bagaimana cara mengumpulkan, penyimpan, mengambil, dan memproses data. Ketiga ada data atau informasi, merupakan segala sesuatu yang termasuk dalam seluruh data yang memasuk ke sistem informasi akuntansi. Kemudian ada software atau perangkat lunak. Ini adalah sebuah komponen yang terdiri dari program komputer yang digunakan untuk memproses data. Kemudian ada infrastruktur teknologi informasi, mencakup seluruh hardware atau perangkat keras yang digunakan untuk mengoperasikan sistem informasi akuntansi. Keenam adalah kendali internal, di mana ini merupakan pengorganisasian langkah-langkah keamanan yang ditunjukkan untuk melindungi informasi. Nah, sistem informasi akuntansi ini juga memiliki sebuah siklus gitu ya, seperti siklus data informasi tadi di slide sebelumnya, di mana siklusnya itu mulai dari pendapatan, pengeluaran gitu ya, penggajian, produksi, sampai dengan keuangan atau laporan. Nah, siklus pertama dari pendapatan atau revenue dulu, di mana siklus pendapatan merupakan mekanisme pendapatan yang mencakup bagian penjualan otorisasi kredit, pengambilan barang, penerimaan barang, penagihan, hingga penerimaan kas. Nah, kemudian masuk setelah pendapatan, maka tentunya pengeluaran pun harus ada pencatatan, di mana ini masuk ke siklus pengeluaran atau expenditure, expense. Nah, siklus ini meliputi kegiatan pembelian serta pembayaran dalam bentuk uang tunai. Siklus pengeluaran ini diperuntukkan bagi setiap perusahaan karena mempunyai tujuan sebagai berikut. Pertama, menjamin barang dan jasa yang dipesan akan sesuai dengan yang dibutuhkan. Kedua, menerima barang dalam kondisi yang baik. Jadi nggak boleh tuh ada barang kita terima tapi rusak gitu, karena itu akan merugikan perusahaan. Selanjutnya adalah mengamankan barang hingga dibutuhkan. Nah, ini proses pengeluaran ini adalah proses yang paling panjang ya, karena dia tadi mulai dari penerima barang sampai menggunakan barang itu ada pencatatannya. Kemudian selanjutnya adalah siklus penggajian sumber daya manusia atau payroll. Nah, siklus ini mencakup kegiatan kontrak serta penggajian pegawai. Kemudian ada siklus produksi.
Siklus ini meliputi kegiatan mengubah bahan pokok atau mentah menjadi sebuah produk yang sudah jadi. Siklus produksi ini tidak termasuk harga pokok penjualan. Nah, terakhir adalah siklus keuangan, di mana siklus ini merupakan pelaporan keuangan berupa struktur pencatatan ke dalam jurnal dan buku besar dan pencetakan laporan-laporan keuangan yang datanya diambil dari buku besar. Dan nanti output akhirnya adalah sebuah laporan keuangan yang di mana isinya menampilkan semua perjalanan keuangan gitu ya, mulai dari pendapatan sampai dengan menjadi sebuah revenue dan dibelanjakan dan dilakukan pembayaran gaji, kemudian dilakukan juga untuk pembuatan produksi dari bahan mentah tadi. Nah, kelebihan sistem informasi akuntansi ini tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, pertama kelebihannya di mana keamanan ini di mana akses dalam sistem serta datanya dikontrol dan juga dibatasi untuk yang berwenang saja. Kerahasiaan yakni adanya perlindungan informasi yang sensitif dari pengungkapan yang tidak sah. Kemudian juga privasi mengacu pada pengumpulan, pengungkapan, dan penggunaan informasi pribadi tentang pelanggan dengan cara yang lebih pribadi dan tepat. Kemudian juga integritas pemrosesan, di mana pemrosesan datanya lengkap, akurat, dan tepat waktu, serta dengan otorisasi yang sesuai. Nah, kelemahannya membutuhkan waktu lebih lama gitu ya untuk beradaptasi, karena kendala paling umum dalam penerapan sistem informasi akuntansi di mana kebanyakan sumber daya manusia belum siap dan memerlukan pelatihan khusus. Kemudian juga tidak tersedianya accounting software dan pirati komputer gitu. Kebanyakan perusahaan belum memiliki tools tersebut sehingga menghambat penerapan sistem informasi akuntansi. Kemudian ketiga adalah hasil informasi kurang lengkap, di mana hasil laporan kurang lengkap sehingga untuk melakukan verifikasi membutuhkan waktu lebih lama dari target. Baik, itu adalah terkait dengan sistem informasi akuntansi. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu dengan jenis sistem informasi manajemen. Nah, jenis sistem informasi manajemen sendiri ini itu disampaikan ya pengertiannya tadi, sebuah sistem yang terintegrasi antara manusia dan mesin gitu yang mampu memberikan informasi sedemikian rupa untuk menunjang jalannya operasional, manajemen, dan fungsi pengambil keputusan di dalam sebuah organisasi. Di mana kalau kita lihat bentuknya di sini, jenis-jenisnya itu ada 3. Mohon maaf, ada 4. Nah, di sini kita bisa lihat pertama ada tingkat bawah atau tingkat operasional. Nah, Transaction Processing System atau TPS ini merupakan sistem pengolahan informasi yang ditunjukkan untuk orang atau karyawan yang bertugas mengawasi jalannya organisasi, perusahaan sehari-hari, dan melakukan transaksi rutin perusahaan dengan pihak luar. Ya, contohnya, kalau dalam bidang pemasaran ada aplikasi penjualan gitu ya, ada aplikasi pesanan, ada aplikasi reservasi hotel. Nah, ini adalah jenis manajemen yang ada di tingkat bawah atau di operasional. Nah, kita naik tingkat selanjutnya adalah ke tingkat pengetahuan, di mana sistem informasi yang ditunjukkan untuk membantu orang atau karyawan yang mempunyai keahlian khusus dalam menciptakan dan memadukan keahlian baru dalam organisasi. Contohnya apa? Contohnya Knowledge Work System atau KWS gitu ya, di mana di sini dijalankan gitu ya di Engineering Workstation atau Graphic Workstation gitu ya, desain promosi produk. Kemudian juga ada Office Automation System atau OAS, menangani pekerjaan manajemen gitu ya, word processing, digital filing, desktop publishing gitu ya, penjadwalan kerja, dan komunikasi. Tingkatan selanjutnya adalah tingkatan manajemen menengah, di mana pada tingkatan ini sistem informasi yang didesain untuk melayani kebutuhan manajemen untuk melakukan monitoring gitu ya, pengendalian atau pengawasan, mengambil keputusan, dan melakukan pekerjaan administrasi. Contohnya apa? Manajemen information system, manajemen penjualan gitu ya, pengendalian persediaan, analisis investasi. Kemudian juga ada decision support system atau DSS. Nah, di sini contohnya adalah analisis wilayah penjualan, penjadwalan produksi, serta analisis biaya. Nah, pada tingkatan terakhir atau tingkat manajemen atas atau strategis. Nah, sistem informasi yang ditujukan untuk tingkatkan teratas perusahaan untuk mendukung keputusan senior manajemen dalam aktivitas perencanaan jangka panjang perusahaan. Contohnya apa? Contohnya adalah Executive Support System atau ESS, di mana
Ini mampu membantu manajer dalam membantu berinteraksi dengan lingkungan perusahaan. Interaksi tersebut dapat berupa bantuan grafik dan alat komunikasi lainnya. Kemudian juga ada expert system atau ES dan artificial intelligence atau AI. Penerapannya menggunakan kecerdasan buatan dan berfungsi untuk menganalisis permasalahan dengan bantuan tenaga ahli yang telah diprogram. Nah, keempat itu merupakan jenis-jenis sistem informasi manajemen. Nah, terakhir kita masuk ke dalam materi sistem pendukung keputusan. Nah, sistem pendukung keputusan atau SPK atau biasa disebut Decision Support System atau DSS adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk sistem berbasis pengetahuan atau manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Menurut Moore and Cheng, SPK dapat digambarkan sebagai sistem yang berkemampuan mendukung analisis ad hoc data dan pemodelan keputusan. Berorientasi keputusan, orientasi perencanaan masa depan, dan digunakan pada saat-saat tidak biasa. Nah, sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan digunakan untuk perencanaan strategis dan kebijakan serta pengambilan keputusan. Informasi manajemen untuk perencanaan taktis dan pengambil keputusan. Informasi manajemen untuk perencanaan operasional, pengambilan keputusan dan pengendalian serta pengolahan transaksi dalam pemberian informasi gitu ya, tanggapan atas pertanyaan. Decision system making ini punya keunggulan di mana dapat menyelesaikan problem yang sangat kompleks gitu ya. Kemudian juga sistem ini dapat berinteraksi dengan pemakainya. Lebih cepat dan dengan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pengambilan keputusan yang intuisi atau mengendalikan perasaan, terutama untuk lingkungan yang cepat berubah. Kemudian juga menghasilkan acuan data untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi bagi manajer yang kurang berpengalaman. Untuk masalah yang berulang, DSS ini dapat memberi keputusan efektif. Kemudian juga fasilitas untuk mengambil data dapat memberikan beberapa manajer berkomunikasi dengan lebih baik. Kemudian meningkatkan produktivitas dan kontrol dari manajer. Nah, ada kelebihan tentunya ada kekurangan. Kekurangannya, hal-hal yang bersifat kemampuan manajemen dan bakat manusia tidak dapat dimodelkan dalam sebuah sistem. Kemampuan SPK ini terbatas hanya pada pembendaharaan informasi atau pengetahuan yang tersimpan gitu ya. Kecepatan proses atau performance ini tergantung pada software dan hardware yang digunakan. Kemudian juga tidak memiliki kemampuan intuisi atau berpikir seperti pada manusia. Karena walau bagaimanapun canggihnya suatu SPK, tetap saja berupa kumpulan dari perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem operasi yang tidak dilengkapi dengan kemampuan berpikir gitu ya. Nah, jadi sebenarnya apa tujuannya DSS ini ada gitu ya? Kalau tadi memang ada kekurangan gitu ya. Nah, tujuannya adalah membantu manajer gitu ya dalam pembuatan keputusan untuk memecah masalah semi terstruktur. Kemudian juga mendukung keputusan manajer dan bukannya mengubah atau mengganti keputusan tersebut, meningkatkan efektivitas manajer dalam membuat keputusan dan bukan untuk meningkatkan efisiensi. Tujuan ini berkaitan dengan 3 prinsip dasar dari konsep DSS, yaitu struktur masalah, dukungan keputusan, dan efektivitas keputusan. Jadi sebetulnya DSS ini bukan sebagai pembuat keputusan gitu ya, tetapi ini membantu mendukung keputusan dan juga memantapkan prinsip-prinsip keputusan yang dibuat oleh seorang manajer. Nah, tahapannya DSS ini pertama itu pemahaman dulu gitu atau intelligent pace, di mana aktivitas menyelidiki lingkungan, kondisi-kondisi yang memerlukan keputusan, pembuatan keputusan akan mengambil sejumlah informasi dan data mentah. Kemudian data tersebut diolah dan diperiksa untuk dijadikan petunjuk yang dapat menentukan masalahnya. Kemudian masuk ke dalam tahap perencanaan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisa arah tindakan yang mungkin dapat dipergunakan dalam menyelesaikan masalah. Hal tersebut merupakan aktivitas dalam memahami masalah untuk menghasilkan cara pemecahan dan untuk memvalidasi dan memverifikasi apakah cara pemecahan tersebut dapat dilaksanakan. Tahapan selanjutnya adalah tahap pemilihan atau choice phase, yaitu memilih arah tindakan tertentu dari semua arah tindakan yang ada dengan mengacu pada rumusan tujuan serta hasil yang diharapkan. Selanjutnya, manajemen memilih alternatif solusi yang diperkirakan paling sesuai. Pemilihan alternatif ini akan mudah dilakukan kalau hasil yang diinginkan terukur atau memiliki nilai dengan kuantitas tertentu. Kemudian terakhir, adalah tahapan implementasi atau implementation phase, yaitu setelah menentukan pilihan arah tindakan, kemudian pada tahap ini dilakukan penerapan terhadap alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan. Nah, kemudian
susunan dari DSS sendiri itu ada 4. Pertama ada database-nya, ada model base, ada software system, dan juga ada antarmuka atau user interface. Nah, database sendiri ini adalah kumpulan data yang tersusun secara terstruktur dan dalam format elektronik yang mudah diolah oleh program komputer. Model base ini adalah kumpulan pengetahuan yang sudah diterjemahkan dalam bahasa yang dapat dipahami oleh komputer, termasuk tujuan permasalahan komponen-komponen terkait, atau batasan-batasan atau constraint, dan hal-hal terkait lainnya. Ada juga software system, program utama dalam suatu DSS yang mengendalikan keseluruhan sistem. Yang terakhir adalah antarmuka atau user interface atau tampilan program komputer. Nah, baik Bapak, mohon izin. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.